menjadi figur yang di sisi Allah itu rendah. Beliau tidak gila dunia, tidak gila kekuasaan. Ya, makanya Allah sebut bi'abdihi, itu hamba. Menjadi hamba Allah itu memang paling nikmat. Hamba itu kan kalau zaman dulu perbudakan. Budak itu nggak bisa keluar kecuali seizin dan di bawah kekuasaan siapa? Tuannya. Apa yang tuannya perintahkan kudu dilaksanakan. Apa yang tuannya larang harus menjauh dari itu semuanya. Hakikat budak itu kayak gitu. Nggak bisa dia kabur, kemudian melakukan di luar kehendak tuannya. Makanya menjadi hamba Allah itu mulia. Kenapa? Karena kita berarti sedang melaksanakan yang Allah perintahkan atau menjauhi yang Allah larang. Kan hakikat budak gitu. Allah selaku tuan di atas tuan seluruh dunia dan langit seisinya, raja di atas seluruh raja dunia, langit dan seisinya. Ketika Allah perintahkan, kita kerjakan. Allah larang, kita berhenti, bahkan menjauhi larangannya. Inilah hakikatnya menjadi abdullah. Nah, jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada buku tipis ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin. Nama bukunya itu Hikmah Irsalir Rusul. Hikmahnya Allah turunkan dan utus para rasul. Kenapa toh Allah kok harus milih dari sebagian manusia, ya, dari zaman ke zaman menjadi sosok pilihan istimewa karena diberikan amanah dakwah syiar tauhid. Untuk apa? Ternyata menurut buku Hikmah Irsalir Rusul, ringkesnya itu ada 3 tujuan. Ada 3 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabi maupun rasul. Yang pertama, hikmahnya adalah iqamatul hujjah, untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Begitu juga peringatan dan ancaman yang datang dari Allah. Makanya para nabi itu tugasnya 1 basyira, 2 nadhira. Basyira itu memberitahu kabar gembira, nikmat surga. Yang kedua, memberikan peringatan dan ancaman siksa dan azab neraka. Maka dari sini keimanan kita diuji itu. Karena ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, neraka untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Berarti dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sangat jelas bahwa tidak benar kalau semua agama itu sama. Wong jenenge agama iki mesti apik, ngajari sing becik. Ya, pasti mengajak kepada kebaikan. Lah terus saya mau tanya, lah terus apa fungsinya Allah ciptakan surga dan neraka? Lek kabeh apik, terus kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Dan setiap para nabi dan rasul diminta untuk menyampaikan itu. Allah ciptakan surga bagi siapa? Ya bagi orang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Bertakwa kepada Allah.
Maka di sini sudah jelas bahwa agama yang diterima dan makbul di sisi Allah hanya tauhid yang mengesakannya. Meskipun mungkin banyak agama yang lain, tapi dalam kacamata syariat, apalagi dakwah setiap para nabi dan rasul, ya cuma satu yang dimaksud dengan tauhid, ibadah Islam yang mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan itu. Karena tujuannya surga dan neraka di sini. Kalau semua agama benar, semua agama baik, lah terus opo sing ning neraka? Dan besok ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, mereka akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa? Apa alasannya? Engkau masukkan kami ke dalam neraka itu apa alasannya? Kami nggak tahu. Belum sampai dakwah." Maka dengan mudahnya Allah menjawab, "Kan sudah aku turunkan kepada kalian siapa? Para nabi, para rasul. Termasuk hari ini kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat, tapi dakwahnya berjalan. Kenapa? Karena Al-Qur'annya abadi. Hadis-hadisnya juga abadi. Jadi nggak bisa kita punya alasan, karena belum sampai dakwah Nabi Muhammad kepada saya belum tahu. Lho lah ning nggon enek masjid, ana musala, ada kajian, didatangkan mubaligh, ustaz, dai. Itu besok terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang hikmah diturunkannya para rasul yang pertama ini menyampaikan kenikmatan, ya, ujung-ujungnya surga bagi orang beriman. Dan yang kedua, sebaliknya menyampaikan peringatan bahwa Allah juga punya neraka, diperuntukkan bagi orang-orang sebaliknya. Maka dari sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau dawuh gini, orang beriman yang bahagia kuwi sing nyekel 4 perkara. Ya, dinilai agamanya sudah baik itu kalau dirinya itu paham 4 perkara. Yang pertama, paham iman dan sebaliknya kekufuran. Yang kedua, paham tauhid dan musuhnya yaitu syirik. Yang ketiga, paham amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh dan musuhnya apa? Maksiat. Dan yang keempat, paham tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan sebaliknya perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Jadi orang yang bahagia dalam menggenggam agama Islam itu kalau punya 4 ini, mudeng iman dan juga kekufuran, mudeng tauhid dan musuhnya syirik, mudeng amal soleh dan musuhnya maksiat, mudeng sunnah dan musuhnya kebid'ahan. 4 ini. Maka kalau sampai ada di antara kaum muslimin anti separuhnya, ngaji ki aja bahas syirik kae to. Ngaji ki aja bahas ya maksiat-maksiat ae to. Ngaji kok bahas ya kebid'ahan. Nah itu mesti agamanya muter-muter, Pak. Nggak bisa stabil. Kenapa? Karena hanya mengambil sisi positifnya saja. Sing dijukuk Qur'an iman to, tauhid to, amal soleh to, ya, kemudian sunnah-sunnah Nabi to. Musuh-musuhnya nggak dikenalkan. Akhirnya nggak stabil, Pak. Jonjing betul. Jadi kalau kita pengen mengenal Islam dengan baik, iman namanya rukun iman, ya harus ada
Contoh sebaliknya, kekufuran ki apa wae itu? Kalau kita mau berbicara tauhid, berarti mau nggak mau juga harus mengenal syirik. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah itu. Ya. Sekarang syirik yang paling lama, umur syirik yang paling lama itu syirik model apa? Syirik model batu. Itu sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dari orang yang soleh yang meninggal dunia, kemudian dibikin patungnya. Dari apa? Dari batu. Diukir, ditatah, ujung-ujungnya disembah, dikultuskan. Ini syirik pertama. Pakai model apa, Pak? Batu. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman kita kira-kira syirik batu sudah selesai? Belum. Masih banyak kesyirikan model batu. Batu contohnya batu akik. Ya, yang masih memahami bahwa akik ini bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan madharat, iso gawe mari, iso gawe loro, bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak bala. Apa namanya ini? Bagian dari kesyirikan. Contoh batu akik. Berarti kan belum selesai itu. Jok zaman Nabi Nuh. Ya. Yang kedua, batu nisan, sama. Iya kan? Nah, dulu batu yang dipatung, dipahat, sekarang batunya dalam bentuk nisan. Ada. Diyakini yang dikubur di dalamnya itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mengabulkan doa, bisa menolak musibah. Akhirnya batu nisannya dikultuskan, diambung-ambungi, ya, kemudian dikelilingi, ibadah di sekitarnya. Ayo, syirik apa ini namanya? Syirik batu kan? Dulu batu yang diukir jadi patung, sekarang batu nisan. Kan sama-sama batu. Berarti masih belum selesai estafet dakwah para rasul, menyampaikan kebenaran sekaligus peringatan bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Tapi orang-orang yang cacat ikhlasnya, apalagi hilang tauhidnya, berarti bukan tempatnya di surga, melainkan di neraka. Ini tujuan pertama dari diutusnya para rasul. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu diberikan amanah untuk menyampaikan tata cara ibadah kepada Allah. Jadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah agama yang paling ideal. Idealnya agama, saya nggak ngomong semua agama sama loh ya, tapi agama itu seharusnya itu punya dua item, dua sisi. Yang pertama sisi mengenali Tuhannya. Kalau Islam berarti mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah ini turunan dari syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, mengenal Allah. Yang kedua, agama itu idealnya itu menyampaikan tata cara ibadah kepada Tuhan. Berarti kalau Islam tahu mengenali bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Lah carane piye? Belajar dari siapa?
Dari siapa? Ya dari Nabi. Makanya turunan syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di sini, Bapak-bapak. Jadi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah untuk ini. Supaya kita tahu bahwa ibadah itu sesuai petunjuknya. Jadi nggak pas kalau ngomong sing penting ngamal, sing penting ibadah, sing penting berbuat kebaikan, sing penting ngamal soleh. Ya, sing penting akeh wae. Lah sekarang akeh, tapi kalau nggak sesuai petunjuknya gimana? Di agama kita itu ada yang namanya syarat sah. Contoh Pak, syarat sah sholat. Itu syarat sah sholat niku enten. Contohnya bersuci. Jenengan khusyuk sholatnya, tumak ninah, bacaannya bener kabeh, tapi sholatnya tanpa wudhu dalam kondisi batal alias gak suci, pripun? Sah napa mboten sholat? Niku lho Pak. Ya, ngoten niku. Wudhunya bagus, tumak ninah, kemudian sholat khusyuk, tumak ninah, bacaan fasih bener kabeh. Cuma satu masalahnya, kita sholat di Indonesia ngadep ngalor. Sah apa enggak sholatnya? Hah? Karena di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat, dan kita di Indonesia kiblatnya ngadep mana? Ngulon. Wudune wis bener, tumak ninah, khusyuk tapi ngadep ngalor. Sah apa batal? Batal karena tidak mencakup syarat sahnya. Niku babakan sholat. Ya. Contohnya puasa. Bagi wanita haid boleh nggak puasa Ramadan? Nggak boleh. Karena syarat sahnya harus dalam kondisi nggak haid, nggak nifas. Berarti kalau ada muslimah di bulan Ramadan pagi sampai maghribnya dia haid tapi puasa, kira-kira diterima nggak puasanya? Nggak diterima. Kenapa? Karena syarat sahnya hilang. Ngoten Pak. Nah, ini contoh puasa, contoh sholat, apalagi dalam beragama secara menyeluruh. Amal itu ada syarat sah diterimanya loh. Yang pertama ikhlas. Itu syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas. Ikhlas niku turunan dari mana? Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu dituntut ikhlas. Berarti kita sholat nggak boleh untuk selain Allah, harus hanya lillahi ta'ala. Kita puasa nggak boleh kepada selain Allah, hanya lillahi ta'ala. Kita wirid, dzikir, doa, sedekah, semuanya taklim, ya, hanya kita peruntukkan ibadah lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jangan seperti umat jahiliyah di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka berkorban. Untuk siapa? Untuk Allah yang di langit. Tapi juga ada berhala-berhala yang menurut mereka itu sebagai wasilah sarana pendekatan di buminya. Ya, orang kafir Quraisy itu bukan sama sekali nggak kenal Allah. Mereka yakin ada Allah di atas, itu satu. Mereka kenal namanya ilah. Makanya kemudian di dunia yang di bumi mereka bikin namanya Lata. Dibentukkan dari batu itu. Ada patung batunya itu Lata. Lata itu sinonim daripada ilah. Ada ilah yang di langit, ada Lata yang di bumi. Allah punya nama Al-Aziz. Sama orang kafir Quraisy dibuat juga yang di bumi, namanya Uzza. Ada Aziz yang di langit, ada Uzza yang di bumi. Itu pun diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Syirik tuh ya kayak gini, menyekutukan Allah.
Jadi kurban atas nama Allah tapi juga atas nama berhala. Mereka bersumpah atas nama Allah juga atas nama sesembahan selain Allah. Itu sejatinya syirik. Sehingga ikhlasnya hilang. Dan kalau kita hilang ikhlasnya atau hilang tauhidnya, bagaimana kondisi amal yang kita lakukan? Diterima atau enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi, bagaimana dengan kita? La in asyrokta la yakhbatanna amaluka. Hei Muhammad, kalau kamu berlaku syirik, terhapus semua amalmu. Kalau Nabi Muhammad syirik, Nabi saja kalau umpama syirik, hapus semua amalannya. Berarti kita juga sama. Kalau sampai kita melakukan kesyirikan, maka terhapus semua amalan kita. Kira-kira yang terhapus amalan sing apik apa sing elek? Yang terhapus yang baik apa yang buruk? Lah kalau yang terhapus yang buruk mending syirik baik lek ngono. Tapi ternyata yang terhapus kan yang amalan baiknya. Itu. Berarti konsekuensinya kalau sampai tidak ada keikhlasan, bahkan ada potensi kesyirikan, maka ujung-ujungnya amalan itu jangankan tertolak, bahkan terhapus. Syarat yang kedua, amalan kita diterima apa? Ittiba, mengikuti pedoman petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini turunan dari syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita tuh ibadah gak boleh sembarangan memang, Pak. Orang kudu akeh-akehan, enggak, tapi ngikuti SOP-nya, pedomannya. Sedikit sesuai petunjuk, nah itu yang malah lebih baik. Daripada akeh-akeh tapi belas tidak ada petunjuk dari Nabi. Maka sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah manti-wanti, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi tidak sesuai petunjuk kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Nah, ujung-ujungnya podo rugi, ngamal gak ikhlas rugi, ngamal tidak sesuai petunjuk Nabi juga rugi. Ya. Karena hikmah diturunkannya Nabi yang nomor 2 untuk ini, ngajarkan bagaimana tata cara ibadah. Loh kok awake dhewe pengen gawe amal dhewe lho, Pak. Milo riyen kula natos, Pak. Nang daerah kidulan desa riku. Kajian saya darengi isaan, bar isa kajian ini. Kula ngimami golek ringkese kula maca ba'da Al-Fatihah niku tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, bar salat ngenteni rencang-rencang nata-nata kajian ngeten iki. Kula ditekani simbah kakung. Enten jamaah enten. Alus nyopo kula terus ngendikan ngeten. Mas, ampun maos ngimami maos tabat melih. Niku surat sing makruh diwaca. Ngoten to, Mbah? Heeh. Kula nggih kaget to, mosok ngaji tabat dadi makruh iki piye. Alasane napa, Mbah? Wingono ayat sing dibenci Nabi Muhammad. Quran dibenci Nabi. Mila, Mbah? Heeh. Lah wi perkara niki nyeritakne paman Nabi Muhammad sing jenenge Abu Lahab disiksa ning neraka. Kan tabat yada isinya itu kan, menceritakan Abu Lahab sak umat ya beserta isinya dapat azab api yang menyala-nyala ya. Naron data lahab. Nah, terus
Kula nggih penasaran. Lah kok saged ngerti kula lagi roh mosok maca tabat makruh iki ngaji Al-Qur'an cacahe 114 surat kalong siji berarti. Ya. Jebule ujung-ujunge simbah niki cerita biyen enek waliullah kuwi nate ngimpi. Neng jero ngimpine iki berjumpa ketemu sama Nabi Muhammad terus tirose Nabi iki maringi weling wis sesuk-sesuk neh aja ngaji tabat. Jadi ternyata beragama melalui apa? Mimpi. Mimpi Nabi leres wahyu niku. Ru'yatul anbiya al wahyu. Bener kuwi. Mimpine Nabi wahyu betul. Tapi setelah Rasulullah wafat wis gak ana nabi meneh, wis gak ana rasul meneh, artosipun mimpi sudah gak bisa dijadikan dalil. Engko kaya ngono iki meneh. Ya, kan ora mungkin mosok awake dhewe dikongkon ngaji Quran bahkan khatam 30 juz terus satu surat gak oleh diwaca iki ora mungkin. Apalagi berbekal mimpi. Ya. Karena ada lagi yang sempat viral itu. Barang siapa yang meninggal dunia tapi di lambungnya atau di tenggorokannya masih ada bekas-bekas kopi, masih ada aroma kopi atau sisa kopi, maka dia terbebas dari azab kubur, azab neraka. Waduh, iki ya mesti hadis palsu gawean warkop mbek warmindo iki. Ya. Lah kita ini ngaji petentengan masuk kalah mbek sing ngopi tok terus mati, masih ada kopinya bebas azab iki lho, Pak. Ya, berarti kalau besok ada dari kaum muslimin yang sakarat nazak didatangi malaikat maut mboten sah ditalkin, diombeni kopi wae. Terus. Ya, ternyata ujung-ujungnya ya yang berstatement atau berkomentar demikian, oh ada waliullah katanya yang bermimpi berjumpa nabi ngendikan seperti itu. Saya yakin itu hoax, saya yakin itu dusta dan dusta atas nama nabi. Nggak mungkin nabi di alam mimpi itu berseberangan dengan pesan beliau ketika masih hidup. Nggak bisa agama ya berlandaskan mimpi seseorang, apalagi soleh ya urung karuan. Dan memang nggak bisa, karena Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sudah cukup. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menggambarkan nih tanggal 29 Sya'ban. Nah itu dinanti-nanti kaum muslimin ini nunggu tanggal 1 Ramadan, sama-sama pada menunggu datangnya atau nampaknya apa? Hilal. Ya kan? Tanggal 29 Sya'ban surup-surup ya, standby berita hilal sudah nampak atau belum. Dan Nabi SAW sudah pesan tanggal 29 jebule hilal gak muncul, Nabi sudah ngasih pesan, fa in humma alaikum fakdurulah. Jika kalian tidak menyaksikan hilal tidak nampak karena mendung, hujan atau sejenisnya, maka genepi bulan Sya'ban dadi pirang dino? 30 hari. Berarti sesuk seurung iso poso, bengi iki sik gung taraweh. Kan ngoten. Itu pesan Nabi. Kata Imam Nawawi, kalau malam itu kemudian ada kaum muslimin yang tidur dan di tidurnya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi berpesan, hele, saiki wis mlebu siji Ramadan, wis oleh taraweh, sesuk tangi sahur poso. Mana yang kita ambil? Hadis Nabi fa in humma alaikum atau mimpinya orang tadi? Mana yang kita jadikan pijakan?
Yang nomor satu hadis Nabi. Tetap mimpinya orang ini tidak bisa dijadikan pedoman kalau besok